Aku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa, ku istimewa, aku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, aku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, aku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Saya luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Mari bersama-sama, sebelum kita akan memuji nama Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerjaan sorga, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Ya Bapa, biarlah Engkau memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan bersukacita. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian, mari kita bersukaria. Tuhan semesta itu, tepuk tangan
Nah, adik-adik, sekarang kita akan terus memuji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Masih dengan keadaan tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman anak. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita angkat satu pujian, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah atau senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari.
bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat dan kasih-Mu bagi kami. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing. Kami berdoa supaya kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama membaca terlebih dahulu kata firman di dalam Alkitab. Mari membaca firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makan, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Mari kita bersama-sama menyaksikan video firman Tuhan tentang Nabi Elia. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu,
sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, adik-adik, semua sudah menyaksikan video tadi, kisah tentang Nabi Elia. Tuhan memelihara Nabi Elia luar biasa. Pada waktu itu tidak ada hujan, sehingga tanah menjadi kering. Tetapi Tuhan mengirim Nabi Elia ke satu sungai yang bernama sungai apa tadi? Sungai Kerit. Di sungai itu Tuhan memelihara Elia. Elia bisa minum dari sungai itu, meskipun di daerah-daerah yang lain terjadi kekeringan. Terus Elia makan apa? Firman Tuhan berkata, "Engkau akan makan daging yang dibawa oleh burung gagak." Wah, luar biasa adik-adik yang dikasihi Tuhan. Waktu bumi ini sedang dalam keadaan yang sangat-sangat menderita, makanan susah, air susah, Tuhan memelihara Elia dengan memberikan sungai Kerit di mana Elia bisa minum, dan juga mengirimkan burung gagak yang membawa daging buat Elia sehingga Elia bisa makan. Nah, satu ketika sungai Kerit pun menjadi kering, dan Tuhan berfirman kepada Elia, "Elia, pergilah, masuklah ke satu kota. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang janda." Apa yang dilakukan oleh Elia? Dia pergi ke kota itu dan bertemu dengan seorang janda. Dia berkata kepada janda itu, "Buatkanlah kepadaku satu potong roti." Kemudian janda itu berkata, "Saya tidak punya apa-apa. Saya tinggal punya minyak dan sedikit terigu tepung. Saya hanya punya tepung dan hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli. Setelah makan ini, saya dan anak-anak tidak punya makanan lagi dan kami akan mati." Kemudian Elia berkata apa? "Tuhan akan memeliharamu. Kamu buat terlebih dahulu sepotong roti untukku, dan setelah itu buatlah roti untuk kamu dan anakmu."
Apa yang terjadi adik-adik yang dikasihi Tuhan? Sewaktu perempuan itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Elia, maka Tuhan memelihara perempuan itu dan anaknya, di mana minyak dalam buli-buli dan juga tepung tidak pernah habis. Luar biasa, Tuhan memelihara bukan hanya Elia saja, tetapi Tuhan juga memelihara seorang janda dan anaknya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar pagi hari ini dari firman Tuhan. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Tuhan dulu pernah memelihara Elia, pernah memelihara seorang janda dan anaknya saat terjadi kesulitan. Tidak ada hujan, makanan sulit, tapi Tuhan memelihara mereka. Hari ini kita belajar bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan memelihara kita. Ada satu pujian yang berkata, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, kamu minum, dan kamu pakai, sebab Bapa di surga memelihara kamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bersama Papa Mama mari kita berdoa. Di masa corona ini, kita kesulitan, bahan makanan mungkin di rumah, kebutuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Katakan sama Papa Mama, mari kita berdoa minta sama Tuhan. Seperti Tuhan telah memelihara Bapak Elia, seorang janda dan anaknya, kita yakin juga bahwa Tuhan akan memelihara keluarga kita. Papa, Mama, semua anak-anak sekolah minggu tetap kuat di dalam Tuhan. Biarkan Tuhan yang akan terus memberkati rumah kita, memberkati usaha pekerjaan Papa, Mama, dan memberi kesehatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pada saat ini mengucap syukur karena kami boleh belajar firman Tuhan dari Elia, kisah Elia. Tuhan memberkatinya, memberikan berkat-berkat kepadanya, makanan minuman yang dia perlukan. Bahkan seorang janda yang juga berkekurangan bersama dengan anaknya juga dipelihara oleh Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang tidak mau khawatir, tidak takut karena kami tahu bahwa Tuhan memelihara kami. Tuhan memberkati Papa Mama dalam pekerjaan mereka sehingga kebutuhan kami setiap hari boleh tercukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing Tuhan berkati, beri kesehatan kekuatan, yang berulang tahun Tuhan berkati, dengan umur panjang, dengan sukacita. Berkati juga pelayanan di gereja untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong supaya semua berjalan dengan baik. Di masa-masa corona ini Tuhan memberkati agar kami tetap bersyukur dan tetap kuat di dalam Tuhan. Papa Mama kami yang bekerja, beri mereka kesehatan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, bangsa kami, bangsa Indonesia juga Tuhan berkati supaya bangsa ini tetap dalam keadaan rukun dan damai, dan Tuhan memberkati semua program-program pemerintah yang ada, khususnya dalam penanganan virus corona saat ini. Semoga semua masyarakat boleh mendapatkan vaksin dan Tuhan akan memberi kesehatan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa menyerahkan untuk kami yang bersekolah dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati dengan hikmat bijaksana dan kepintaran. Berkati adik-adik kami dalam masa pertumbuhan mereka, adik-adik kami yang masih kecil, beri mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kami mengucap syukur, menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari semuanya bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian. Bapa terima kasih.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami sudah boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu dan saatnya kami akan menutup ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, berkati juga Papa dan Mama kami. Kami mengucap syukur, kami menutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online minggu depan. Dadah.